Tujuannya apa saudara? Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi supaya umat nih saudara jangan dukung. Ini orang berbahaya, ini teroris. Itu kan laskarnya bawa senjata, laskarnya bawa pistol, laskarnya nembakin polisi saudara. Semua fitnah. Supaya umat memaklumi, oh pantas laskar dibunuh, bukan bawa pistol lawan polisi, oh pantas habis polisi mau dibunuh. Itu yang mereka menciptakan. Tapi lagi-lagi mereka gagal saudara. Begitu saya masuk penjara, begitu FPI dibubarkan saudara, dan pada saat dibubarkan saya instruksikan dari dalam penjara kepada kawan-kawan pengurus FPI saudara di Jakarta, karena saya sudah dapat kabar akan dibubarkan dari pagi hari saudara. Habib, nanti sore ada pengumuman dari pemerintah FPI akan dibubarkan. Apa kira-kira langkah yang harus kita ambil? Apa kita terima begitu saja? Apa kita tuntut, kita betulkan, atau kita lawan? Saudara, saya katakan kita diam saja nggak boleh. Kalau dia kemungkaran, selama ini kan kita selalu lawan kemungkaran, nggak boleh kita diam sudah. Tapi kalau kita lawan juga jangan. Begitu kita lawan, itu yang mereka mau saudara, karena mereka tunggu FPI melawan. Kalau FPI melawan, kemudian FPI dihabisi, wajar. Oh ini penjahat, ini pemberontak, mereka melawan, bakar-bakaran di mana-mana. Sedang jangan dibiarkan dan jangan dilawan. Lalu bagaimana kalau kita petulkan ke pengadilan? Jangan juga saja. Sebab kalau kita petulkan, satu prosesnya lama. Dua, belum tentu kita menang. Tiga, kalau sampai kita kalah di pengadilan, maka pembubaran FPI yang semula putusan politik yang inkonstitusional, kalau diputuskan oleh pengadilan, maka menjadi konstitusional. Jadi putusan yang tadinya nggak sah menjadi sah. Jangan saya bilang. Lalu bagaimana Habib? Dapat. Nanti sore begitu dibubarkan, langsung umumkan organisasi yang baru. Mereka membubarkan Front Pembela Islam. Kita bikin lagi Front Persatuan Islam, Front Persaudaraan Islam, Front Perjuang Islam, Front Pecinta Islam. Singkatannya sama FPI. Pengurusnya dia juga. Dan ini nggak melanggar undang-undang, nggak ada undang-undang melarang sudah. Nah akhirnya jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita deklarasikan saudara FPI yang baru. Lalu besoknya para wartawan datang ke Menko Polhukam, Pak Menteri, ini bagaimana? FPI kemarin dibubarkan, sudah muncul lagi FPI yang baru. Apa jawab Pak Menteri? Selama namanya bukan Front Pembela Islam, yang nggak apa-apa, karena undang-undang nggak melarang. Alhamdulillah. Kalau pakai sidang bisa setahun lebih sudah. Kalau melawan, bisa disebut kita organisasi terlarang sudah. Kalau pakai sidang, belum tentu kita menang sudah. Tapi kalau merubah nama, sekjen merapi sudah. Nah tinggal yang di daerah-daerah, tinggal ganti plang aja, ganti kaos, ganti nama, selesai. Alhamdulillah. Dan FPI yang baru saat ini lebih hebat dari FPI yang lama, lebih berkembang, lebih disambut oleh masyarakat di mana-mana sudah. Ini membuat mereka juga bingung. Ini bagaimana? Udah difitnah, udah dicaci maki, udah dimusuhi, dikriminalisasi. Sudah. Ini ulama mencari tetap bersatu, tetap berjuang. Ini bagaimana ini? Saudara, akhirnya mereka buat gerakan saudara. Kenapa sih kok para habaib ini dicinta ulama sih? Kenapa sih kiai cinta pada para habaib? Gara-gara kiai cinta habaib, umat jadi ikut cinta habaib. Kalau begitu gara-gara status habaibnya ini. Habaib ini kan keturunan Nabi. Nah, karena mereka keturunan Nabi diyakini oleh umat, mereka jadi dihormati. Kalau begitu, ini dulu yang kita mesti serang. Bilang aja nih Habib semua palsu. Ini Habib semua bukan keturunan Nabi. Ini Habib semua nasabnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini nasabnya batal. Luar biasa. Tujuannya apa? Kalau umat
sudah percaya Habib itu palsu, nasabnya palsu, mereka bukan turunan Nabi. Maksud tujuannya supaya lagi-lagi supaya umat pergi meninggalkan Habib dan para ulama. Saya menanya, negara-negara begini licik tidak? Jahat tidak? Belum selesai ini ya kawan. Makanya peristiwa-peristiwa soal pegang nasab saat ini masalah politik, saudara. Ini masalah politik yang ada akhirnya, masalah politik yang memang dibayar, saudara. Saudara, ulama besar Nahdlatul Ulama, salah satu pimpinan tertinggi NU, saudara, di Jawa Timur, Kiai Haji, saudara, Miftah, ya kawan. Miftahul, ya saudara. Beliau mengatakan, belum lama, baru sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, saudara. Ada rekamannya. Beliau katakan, ini masalah nasab ini yang lagi diobok-obok ini ada bohirnya, kata beliau. Saya ketemu dengan Kapolda Jawa Timur, beliau ceritanya. Saya tanya, dan Kapolda Jawa Timur ini siapa sih yang bermain begini? Bikin gaduh, bikin resah. Akhirnya Pak Kapolda Jawa Timur sendiri, ya Pak Kiai maklum lah. Itu kan ada jenderal-jenderal di Jakarta yang lagi main begitu. Saudara, saya percaya dan Kiai, saudara. Ini berita nggak main-main, saudara. Dan saya percaya kalau Kapolda tadi nggak berdusta pada Kiai, saudara. Artinya memang di belakang ini ada yang bermain, saudara. Bahkan perlu Anda ketahui sedikit saja, 2 hari saudara sebelum terjadi peristiwa KM 50, 3 orang intelijen BIN ditangkap oleh Laskar FPI di Pondok Pesantren MS Meikandung. 3 orang ditangkap, 3-3 ini punya kartu BIN. Dan yang satu punya juga sebagai anggota tentara, yang satu anggota jurnalis, yang satu lagi mahasiswa, saudara. 3-3-nya punya kartu BIN. Ini peristiwa yang sangat memalukan, saudara. Bahkan intelijen negara yang disegani secara nasional dan internasional bisa ketangkep oleh Laskar FPI. Bagaimana ceritanya, saudara? Itu jadi berita dunia, saudara. Intel FPI nangkep Intel negara. Masya Allah. Dan itu membuat mereka marah besar, sudah. Dan saat penangkapan ketiga Intel tadi, Laskar FPI menggunakan mobil yang ditembaki pada saat KM 50, saudara. Jadi mobil KM 50 itu, saudara, yang ditembaki, yang 6 laskar akhirnya meninggal dunia, saudara. Itu adalah mobil yang dipakai untuk menangkap 3 anggota BIN tersebut. Jadi artinya di sini, ini peristiwa semua ini peristiwa politik, saudara. Hati-hati. Nah, dan ini akan terus berlanjut, saudara. Jangan takut. Justru mereka yang sedang ketakutan. Mereka nggak bisa tidur mikirin kenapa gagal dulu. Kenapa ini ulama sampai kiai bersatu? Makin kita bersatu, makin meriah. Ini saya gandeng tangan Ustaz Satiawan Omar, sudah di foto nyebar, itu pada meriah itu mereka. Kok bisa-bisa ini? Habib sama kiai di Kalimantan bisa gandeng tangan, bisa duduk bareng, bisa ceramah bareng. Mereka meriah, mereka takut. Tapi kita tidak akan pernah takut menghadapi mereka. Insya Allah. Ada saatnya Allah akan hancurkan mereka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak mau bicara panjang lagi soal itu, ya kawan. Akhirnya saya mengingatkan sekali lagi bahwa habaib dan ulama, saudara, ini benteng kita semua. Yuk kita jaga. Setuju? Setuju. Semalam sudah saya sampaikan, saudara, bagaimana habaib sebagai ahlul bait zuriyah Nabi itu termasuk syiarnya Allah. Kiai ulama sebagai pewaris Nabi itu juga syiarnya Allah. Yang wajib kita jaga. Allah muliakan mereka, kita wajib muliakan mereka. Allah mengistimewakan mereka, kita wajib mengistimewakan mereka. Sudah ulama, kiai, warasatul anbiya, pewaris Nabi, sudah.
Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat para ulama yang punya ilmu, yang beriman istiqamah di dalam Allah. Allah muliakan para ulama, kita semua wajib untuk memuliakan para ulama kita sudah. Nah, begitu juga para habaib ahlul bait. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 33, saudara. Faqala ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan liyudhiba, untuk menghilangkan ankum, daripada kamu sekalian, ar-rijs, segala kekotoran, saudara. Semua kekotoran Allah akan hapuskan dari kamu. Siapa kamu di sini? Ahlul bait, ahlul baitnya Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Istri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, dan keturunannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih luas lagi, semua Bani Hashim dan Bani Matlabi, saudara. Tapi setidaknya semua ulama sepakat bahwa dzurriyyah Nabi adalah ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang janjikan, kami akan bersihkan engkau, hei keluarga Nabi, dari segala kekotoran, wa yutahhirukum, dan mensucikan kamu, tathhira, sesuci-sucinya. Makanya kepada para habaib yang hadir di sini ataupun nanti yang mendengarkan rekaman, saya ingatkan, seorang habib wajib untuk menjadi suri tauladan di tengah umat. Hati-hati, hati-hati, saudara. Jadi seorang habib itu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk merendahkan orang lain. Haram. Nggak boleh kita hanya berbangga-bangga dengan nasab, tidak. Dan Nabi sudah ingatkan, saudara, kepada semua keluarganya. Saudara, apa Nabi peringatkan kepada